Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kresno Onistiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Unit Kerja SD Negeri Dahuan Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan kegiatan refleksi ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahapannya, yang pertama, kesimpulan materi. Yang kedua, pemahaman sebelum mempelajari modul. Yang ketiga, pemahaman setelah mempelajari modul. Dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Simpulan materi. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, terdapat 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Dalam hal ini, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu pada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Dan yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Guru mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada murid untuk terus meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa kepentingan anak-anak didik, baik mengenal hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Murid sebagai individu yang unik, yang berbeda satu dari yang lain, harus mendapatkan tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikatif dan kolaboratif. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Bukan tabula rasa, bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan mengenai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram.
Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal bahkan semakin suram. Dan yang tak kalah pentingnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan. Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Pemahaman sebelum mempelajari materi. Sebelum mempelajari materi modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Guru satu-satunya sumber belajar, siswa kurang diberikan kebebasan pembelajaran bersifat instruksional. Yang kedua, ketuntasan belajar tekankan pada ketersampaian hasil belajar secara kognitif. Yang ketiga, kurang mempedulikan apakah murid merasa senang dalam belajar atau malah justru tertekan. Dan yang keempat, selalu merasa gagal jika murid tidak sampai ketuntasan minimal yang sudah ditentukan. Pemahaman setelah mempelajari materi. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan menjadi yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Yang kedua, bukan hanya mengejar materi, namun lebih kepada kebutuhan murid. Yang ketiga, melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek afektif, kognitif, psikomotor, budi pekerti, dan sosial budaya. Dan yang keempat, menyadari bahwa proses lebih penting sehingga pembelajaran murid menjadi lebih bermakna. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut yang segera saya terapkan dalam pembelajaran setelah mempelajari modul ini antara lain: pertama, mulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan untuk merangsang siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Menghargai proses bukan semata-mata pada hasil. Dan yang terakhir, melakukan proses penilaian yang variatif sesuai dengan kemampuan murid. Artinya, penilaian tidak disamaratakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.